Oke, baik. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi, Pak. Baik, hari ini kita mulai untuk perkuliahan kita mata kuliah pengantar akuntansi dengan materi hari ini yaitu jurnal. Ada yang sudah pernah membaca jurnal buku pengantar akuntansinya? Ada? Apa yang maksud dengan jurnal ini? Atau istilah ini biasa juga disebut dengan buku harian. Nah, jurnal ini adalah buku untuk mencatat analisis transaksi secara kronologis. Buku untuk mencatat analisis transaksi secara kronologis. Apa maksudnya secara kronologis? Maksudnya secara kronologis itu adalah secara berurutan sesuai dengan tanggal kejadiannya transaksi tersebut. Jadi tidak bisa lompat-lompat kalau dari mulai tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya. Nggak bisa lompat dari tanggal 1 ke tanggal 5 atau lompat-lompat tanggal 7. Dia harus berurutan sesuai dengan terjadinya transaksi. Nah, kalau terjadi transaksi, apa yang kau perhatikan? Pertama sekali, kau sebagai seorang akuntansi, pencatat pembukuan, yang pertama sekali yang harus kau lihat harus ada yang adanya bukti transaksi. Seperti apa itu bukti transaksi? Ada yang namanya kwitansi, ada yang namanya nota, ada yang namanya faktur pembelian maupun faktur penjualan, ya kan? Nah, dengan adanya faktur atau bukti transaksi tersebut, itulah pedoman klaim untuk mencatat ke dalam jurnal buku hariannya. Jadi harus ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya tidak bisa dicatat. Itulah akuntansi. Nah, jadi buku harian atau jurnal ini yang pertama ada yang disebut dengan jurnal umum atau general jurnal istilahnya. Nanti yang kedua ada yang disebut dengan jurnal khusus atau spesial jurnal. Tapi hari ini Anda belajar yang namanya jurnal umum dulu. Nah, bagaimana bentuk jurnal umum ini? Bentuk daripada jurnal umum Nah, inilah bentuknya, tapi Anda harus buat dulu judulnya di atas, yaitu jurnal umum. Nah, kemudian jurnal umum ini kalau Anda mencatatnya, ini kadang tidak cukup satu lembar buku atau satu lembar buku jurnalmu, maka ada ditandai dengan namanya di sini halaman. Nah, pencatatanmu berlanjut ke lembar lain, maka dibuat halamannya, ada halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya. Nah, di sini ada kolom yang pertama. Kolom yang pertama ini yaitu berisi dengan
tanggal terjadinya transaksi. Tanggal terjadinya transaksi yang pertama sekali ditulis adalah tahun, cukup sekali aja ditulis. Kemudian diikuti bulan terjadinya transaksi, kemudian tanggal terjadinya transaksi. Itulah yang diisikan di kolom tanggal ini. Kemudian diikuti kolom berikutnya, ini adalah keterangan. Nah, keterangan ini berisi apa? Berisi nama perkiraan apa yang dipengaruhi. Jadi setiap transaksi itu pasti ada yang dipengaruhi, yaitu posisi keuangannya, yang kata lain adalah nama-nama perkiraan atau akun yang dipengaruhi apa saja. Nah, setiap transaksi terjadi yang dipengaruhi itu minimal ada 2 perkiraan yang dipengaruhi. Satu letaknya di sebelah debit dan satu lagi di sebelah kredit, minimal. Berarti bisa lebih kan? Nah, baru di bawahnya kau tuliskan keterangannya. Keterangannya apa di sini? Kemudian tanggal berikutnya secara kronologis tadi, maksudnya adalah berurutan. Di sini buat lagi tanggalnya. Jadi tanggal sesuai dengan tanggal terjadi transaksi terus sampai ke bawah. Nah, di sini bisa saja yang dipengaruhi itu tanggal berikutnya ada 2 yang di perkiraan yang di sebelah debit dan mungkin hanya 1 aja yang di sebelah kredit. Nah, perhatikan, penulisan yang dipengaruhi di sebelah debit itu dimulai dari pinggir sebelah kiri mendekati garis ini, sebelah kiri ini. Nah, kalau yang dipengaruhi di sebelah kanan agak masuk ke kanan, yang di sebelah kredit ya. Kalau yang dipengaruhi di kredit agak mencolok ke dalam namanya itu istilahnya. Nah, kemudian setelah itu dibawa ke buat keterangan. Nah, bisa saja tanggal berikutnya, yaitu bisa yang dipengaruhi di debit 1, bisa juga di sebelah kreditnya. Sebelah kredit kita mulai agak masuk ke dalam. Bisa ada 2 yang di sebelah kredit, ini tadi sebelah debit, ini sebelah kredit. Baru ada keterangan. Itulah untuk kolom keterangan. Nah, kemudian ada kolom berikutnya, yaitu kolom ref, singkatan dari referensi, atau istilahnya apa ini bahasa Indonesianya? Nomor kode perkiraannya, kode akun. Nah, nomor kode perkiraan ini pada saat Anda mencatat buku jurnal ini dikosongkan, tidak diisi. Perhatikan, ini tidak diisi. Kapan ini berisi? Pada saat nanti Anda memindahkan ke buku besar atau istilahnya posting to ledger. Nah, kemudian kolom berikutnya ini adalah jumlah. Sesuai dengan terjadinya transaksi, kalau yang dipengaruhi di sebelah debit tadi akibat adanya transaksi tadi, maka tuliskan berapa jumlah yang dipengaruhi itu di sebelah debit. Sebelah kreditnya kosong, berarti ini debit, ini kredit. Nah, kemudian tuliskan yang dipengaruhi di sebelah kredit, jumlahnya di kolom sebelah kredit. Nah, tanggal berikutnya begitu juga, dipengaruhi di sebelah debit, tuliskan jumlahnya di sebelah debit. Kalau yang di sebelah kredit, tuliskan yang di sebelah kredit. Begitu juga tanggal berikutnya, yang di sebelah debit, tuliskan jumlahnya di sebelah debit. Yang di sebelah kredit, tuliskan jumlahnya di sebelah kredit. Setelah berakhir
tiap bulan, maka nanti semua transaksi yang sudah tercatat di sana dari tanggal 1 sampai tanggal 31 baru di akhirnya kau jumlahkan. Ini ada jumlah di sini. Jumlah debit dan jumlah kredit nanti haruslah sama. Garis 2 di bawah. Nah, seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Belum. Nah, sekarang bagaimana Anda menentukan debit atau kredit? Pertama, Anda harus tahu dulu yang namanya aturan normal debit dan kredit. Ada hukum normalnya. Nah, di sini ada kelompok perkiraan. Seperti yang Anda ketahui, kelompok perkiraan itu ada yang namanya harta. Harta ini baik harta lancar, investasi jangka panjang, harta tetap tak berwujud. Nah, kalau dia bertambah, letakkanlah dia di sebelah debit. Kalau dia berkurang, maka letakkan dia di sebelah kredit. Nah, saldo normalnya bersaldo debit. Saldo normalnya berarti kalau ada yang namanya harta, contohnya seperti kas, ini saldonya pasti bersaldo debit, tidak pernah sisa dia di kredit karena minus. Kok kredit kan gitu, namanya uang kas misalnya kan nggak pernah kosong di dompetmu kan, istilahnya minus kan, paling tidak nol, tapi selalu berisi. Nah, begitu juga di sini, harta itu selalu ada, letaknya di sebelah debit. Nah, kemudian ada yang namanya kelompok apa lagi? Utang. Baik utang jangka pendek, utang jangka panjang. Kalau dia bertambah, letakkan di sebelah kredit. Kalau dia berkurang, letakkan di sebelah debit. Saldo normalnya bersaldo kredit. Habis itu masuk kelompok modal. Baik itu modal saham, laba ditahan. Kalau dia bertambah, letakkan di sebelah kredit. Saya kira boleh ikutin apa yang saya bilang. Saya tulis kredit. Nah, kalau dia berkurang, letakkan di sebelah debit. Saldo normalnya bersaldo kredit. Nah, ada lagi yang namanya di kelompok modal ini prepay. Nah, ini kalau dia bertambah, pengambilan pribadi ini di sebelah debit letakkan. Kalau dia berkurang, letakkan di sebelah kredit. Saldo normalnya bersaldo debit. Nah, kemudian ada yang namanya pendapatan. Kalau pendapatan ini bertambah, letakkan di sebelah kredit. Kalau dia berkurang, letakkan di sebelah debit. Saldo normalnya bersaldo kredit. Habis itu kelompok biaya atau beban. Kalau dia bertambah, letakkan di debit. Kemudian kalau berkurang, letakkan di kredit.
saldo normalnya bersaldo debit. Nah inilah dia. Jadi ini harus bisa kau hafal. Jadi inilah yang aturannya bagaimana mencatatnya ada sebelah debit dan sebelah kredit ini. Namun sebelum meletakkan ke debit, Anda harus tahu dulu. Anda harus analisa transaksi dulu. Ya kan? Dengan adanya transaksi, contoh, misalnya ada transaksi tuan, aku saya buat di sini dulu. Contohnya, contoh transaksi. Misalnya tanggal 1 bulan 3 2020 Tuan Rudi menyetorkan uang tunai sebesar 200 juta rupiah ke dalam perusahaan. Nah, ini sebelum kau catat ke dalam jurnal, Anda harus tahu dulu menganalisa transaksi tersebut. Sama seperti persamaan akuntansi kemarin, sebelum kau catat ke dalam persamaan akuntansi, transaksi itu harus kau analisa dulu. Pertama, yang kau analisa tanggal 1 bulan 3 2020. Apa yang dipengaruhi di sana? Pertama kelompoknya dulu, kelompok apa? Kelompok harta. Ya kan? Kelompok harta. Kemudian golongan apa? Harta lancar. Baru jenisnya apa? Jenisnya yaitu kas. Setelah tahu jenisnya, apakah dia bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau dia bertambah, letaknya di mana? Di debit. Kemudian apa yang dipengaruhi? Modal. Modal siapa? Modal Tuan Rudi. Yaitu modal pemilik ya. Modal pemilik yaitu modal Tuan Rudi. Nah, bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau modal bertambah, letaknya di mana? Kredit. Baru kau masukkan ke dalam jurnal. Contoh ini kita buat tadi di sini ya. Jadi di sini misalnya yang dituliskan itu adalah yang dipengaruhi di sebelah debit di luar. Nah, contoh di sini tadi tahun kita tuliskan yang pertama 2020 bulan Maret tanggal 1. Nah, yang dipengaruhi di sebelah debit yaitu kas. Berapa jumlahnya? 200 juta rupiah. Kemudian apa di sebelah kredit? Modal Tuan Rudi. Lengkap-lengkap karena modal pemilik. Ya kan? Berapa yang dipengaruhi? 200 juta rupiah. Baru keterangannya di sini adalah setoran modal awal, misalnya pemilik atau Tuan Rudi. Nah, seperti itu. Dan begitulah seterusnya kau buat
jika ada transaksi caranya mencatat ke dalam jurnal. Jangan lupa halamannya halaman 1 misalnya. Siapa tahu nggak cukup 1 halaman, bisa berlanjut ke halaman berikutnya, tandai dengan halaman 2. Nah, sudah? Ada pertanyaan sampai sini? Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tanya aja. Ada yang masih kurang jelas? Biar saya ulangi. Ada yang kira-kira? Ada? Yang mana? Ini tanggal 2. Misalnya yang kedua, 2 yang pengaruh di sebelah debit. Oke. Misalnya dibeli perlengkapan kantor dan seharga, dibeli perlengkapan kantor seharga Rp2.500.000, dan dibayar tunai Rp500.000, ya, dan sisanya dengan kredit. Nah, misalnya seperti itu. Oh ini 2 di debit ya. 2 di debit berarti gini. 2 dibeli berarti ada dibeli perlengkapan Rp2.500.000, kemudian ditambah peralatan sebesar Rp5 juta. Maka yang dipengaruhi di sana apa? Perlengkapan, harta dalam bentuk perlengkapan. Maka letakkan perlengkapan kantor tadi di sebelah debit, peralatan kantornya juga dipengaruhi, letakkan di sebelah debit. Kemudian dibeli secara tunai atau kredit. Nah, kalau tunai berarti kasnya berkurang. Kas berkurang atau harta berkurang, letakkan di kredit, maka kasnya yang di sebelah kredit, kan itu. Kalau dia secara kredit pemulihannya, maka utang bertambah, letakkan di kredit. Maka 2 di debit tadi, 1 di kredit, kan gitu. Nah, itu dia. Jadi seperti itu contohnya. Jadi dengan kata lain, ini beda dengan persamaan akuntansi kemarin. Kalau persamaan akuntansi kemarin, ini tidak nampak kalau yang dipengaruhi itu biaya atau pendapatan, tidak kelihatan karena tidak ada kolom pendapatan dan kolom biaya di sana atau beban, ya kan? Jadi kalau di jurnal ini tetap semua kelihatan. Misalnya kau membayar biaya listrik, ya, apa yang dipengaruhi? Biaya. Biaya apa? Biaya listrik. Nah, bertambah atau berkurang? Bertambah. Letaknya di mana kalau bertambah biaya? Bertambah, letakkan di debit. Biaya apa dulu? Biaya listrik. Maka tuliskan dulu biaya listrik. Membayar pakai apa? Pakai kas. Kas berkurang, berarti harta berkurang. Letakkan di sebelah kredit. Nah, seperti itu. Oke? Oke, coba catat biar saya buat transaksinya, biar bisa kalian buatkan apanya? Jurnal umumnya. Atau ada yang pertanyaan? Siapa tahu ada yang mau bertanya? Ya. Oh, ini tinggal kau hafal. Nggak menentukan di mana letaknya ini. Ini aturannya. Ini sudah, kalau dia bertambah, hartanya letakkan di debit. Harta itu bisa jadi harta lancar, harta tetap tidak berwujud. Salah satu itu bertambah, maka letaknya kalau kau buat di jurnal itu di sebelah debit letaknya. Udah. Kalau dia berkurang bagaimana? Kayak kas tadi kan, harta dalam bentuk harta lancar, kas misalnya membayar sesuatu kau berkurang kas. Berkurang maka tuliskan kas di sebelah kredit, jumlahnya di sebelah kredit berapa yang berkurang. Kan kas, kalau kas itu kan harta. Harta berkurang letakkan di sebelah kredit. Nah, begitu juga utang. Kalau kau membeli secara kredit, berarti bertambah utangmu. Utang bertambah, letakkan di sebelah kredit. Utang apa itu? Utang dagang kan? Kan itu. Letakkan di sebelah kredit, namanya utang dagang. Tapi yang selalu kau tulis di luar itu adalah yang dipengaruhi di sebelah debit. Baru diikuti. Kalau ada 2 tadi di sebelah debit, di sebelah debit dulu. Hasil analisamu. Baru diikuti di sebelah kredit.
Nah, kemudian tulis keterangannya. Dari mana kau tahu apa yang dipengaruhi? Kemarin Anda sudah saya suruh belajar yang namanya klasifikasi perkiraan. Ya kan? Mana yang namanya harta lancar, harta investasi jangka panjang, harta tetap tidak berwujud. Semua sudah ada di sana contohnya di catatanmu. Saya nggak tahu apakah benar ada di catatanmu sekarang ini atau tidak. Jadi tahu kok ada transaksi, tahu apa yang dipengaruhi. Oh, harta apa ya? Nah, harus tahu. Udah, bisa terjawab atau gimana? Bisa. Ada lagi yang lain? Kira-kira ada lagi yang lain? Nah, kalau nggak ada, coba dulu kau catat transaksi. Misalnya kita buat contoh biar kita catat, nanti selanjutnya biar kau kerjakan. Pada tanggal 1 Mei 2020, pada tanggal 1 Mei 2020, Nyonya Nancy membuka usaha salon kecantikan, dengan nama Salon Nancy, di mana ia menyetorkan uang tunai, sebesar 50 juta rupiah dan perlengkapan salon seharga 15 juta rupiah. Tanggal 4 apa nih? Mei 2020 dibayar sewa gedung untuk tempat usaha sebesar 12 juta rupiah untuk 2 tahun. Tanggal 7 Mei 2020 dibeli peralatan salon seharga 20 juta rupiah dari toko cantik yang mana 5 juta dibayar tunai dan sisanya dengan kredit. Tanggal 10 Mei 2020 dibayar biaya iklan di surat kabar sebesar
500.000 rupiah. Nah, 4 transaksi diminta, catatlah transaksi di atas. Diminta, catatlah transaksi di atas ke dalam jurnal umum. Oke, transaksi tersebut kok analisa dulu pertama kali. Nah, perhatikan tanggal tadi kita isikan tahun pertama sekali, yaitu tahunnya 2020, bulannya bulan Mei, tanggal 1. Nah, tanggal 1 itu kok analisa dulu biar tahu. Tanggal 1 Mei analisanya. Analisa transaksi. Yang pertama apa yang dipengaruhi? Yaitu harta dalam bentuk harta lancar, yaitu kasnya bertambah, maka letakkan di sebelah. Nah, kan ikut mau bilang saya tulis di sini kredit Pak. Ya kan? Kemudian modal, yaitu modal pemilik. Kemudian modal Nancy, bertambah, maka letakkan di sebelah kredit. Nah, tinggal pindahkan ke sana. Masukkan ya, setelah kau analisa baru pindahkan tanggal 1. Tuliskan di sebelah debit dulu. Kas jumlahnya 50 juta rupiah. Kemudian modal Nancy, keterangannya yaitu investasi awal. Ada lagi tadi selain itu? Nah, berarti nggak cukup di situ aja. Berarti ada lagi. Apa lagi yang dipengaruhi? Harta dalam bentuk harta lancar. Berarti ada 2 harta lancarnya, yaitu perlengkapan. Perlengkapan apa? Salon. Bertambah atau berkurang? Bertambah. Berarti letaknya di debit. Nah, berarti ada 2 yang di debit. Nah, berarti ada 2 di sini.
Yang dipengaruhi sebelah debit ada 2, berarti ada perlengkapan salon. Ya kan? Berapa jumlahnya yang dipengaruhi? 15 juta rupiah. Kemudian baru diikuti yang di sebelah kredit, modal Nyonya Nancy ya, sebesar 65 juta rupiah. Nah, seperti itu, bukan yang 50 semua, 65 juta. Ya. Jadi di sini keterangannya investasi awal atau penanaman modal per awal, investasi awal Nyonya Nancy. Nah, seperti itu. Coba tanggal berikutnya. Tanggal 4 mau buat siapa yang bisa? Coba. Tanggal 4 siapa yang bisa? Ayo, tanggal 4 deh, siapa yang bisa? Tanggal 4 siapa yang bisa? Sangat gampang sekali kan? Asal kita tahu apa yang dipengaruhi dari asal analisanya. Siapa yang mau mencobanya? Siapa yang mau mencoba mencatatnya ke dalam jurnal transaksi tanggal 4? Kamu? Hah? Ragu nggak apa-apa, salah kan nggak apa-apa, nggak masalah. Namanya juga mencoba, nggak salah mencoba. Ayo silakan. Hasil analisanya apa tanggal 4? Silakan dibuat dulu di sana. Nah, coba silakan. Salah nggak apa-apa. Namanya juga mencoba, ya kan? Kalau nggak dicoba, kapan pintarnya? Hasil analisanya dulu. Mari, udah siap hasil analisamu. Yang pertama, apa tadi transaksinya coba baca? Dibayar usaha sebesar 2 juta dalam 2 tahun. Oke, yang pertama yang dipengaruhi di sana adalah harta, ya kan? Dalam bentuk harta lancar. Jenisnya apa? Yaitu sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu bertambah, maka kalau dia bertambah letakkan di sebelah debit. Tuliskanlah di sana. Ini dia, ya kan, di sebelah debit. Berapa tadi? 12 juta rupiah. Kemudian, yang kedua, yaitu dipengaruhi yaitu harta dalam bentuk harta lancar karena dia membayar
maka kasnya berkurang. Kurang. Harta berkurang letakkan di sebelah kredit. Ya. Keterangannya membayar sewa gedung. Saya buat. Ada pertanyaan sampai sini. Jadi harus tahu nama perkiraan apa yang dipengaruhi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Pasti saya yakin ada pertanyaan kalian dalam hati kalian, yaitu kenapa nggak biaya sewa? Hah? Kenapa nggak ditanya? Karena dibayar dalam waktu 2 tahun, berarti dibayar di muka. Tadi kalau dibayar hanya bulan Mei saja, berarti langsung aja biaya sewa. Tapi karena untuk beberapa lama untuk akan datang, ya kan, maka sewa dibayar di muka. Namanya kita nggak mau itu dia kita anggap sebagai biaya, kan masih harta kita anggap. Maka dia kita sewa dibayar di muka. Nah, pintar dia kan. Yang ketiga siapa yang mencoba? Yang ketiga, silakan baca dulu coba. Baca dulu soalnya. Dibeli peralatan salon seharga 20 juta dari kartu kredit yang mana 5 juta rupiah dibayar tunai dan sisanya. Ya, silakan. Buat dulu hasil analisamu apa saja yang dipengaruhi, kemudian baru catat ke dalam jurnal umum. Ini apa yang mempengaruhi? Oke, jadi di sini tunggu, jangan lupa catat ya. Sudah sana aja. Nah, kamu. Jadi yang pertama sekali dipengaruhi di sana adalah harta. Yaitu harta apa? Bukan harta lancar. Harta tetap harus membedakannya. Kemudian apa? Peralatan salon. Peralatan salonnya bertambah atau berkurang? Bertambah, maka letakkanlah sebelah debit tuliskan peralatan salon. Kemudian yang kedua yang dipengaruhi yaitu harta dalam bentuk harta lancar, yaitu kas. Kasnya berkurang, letakkan di sebelah kredit. Kemudian yang ketiga yang dipengaruhi adalah utang. Karena dia bayar secara kredit, maka dapat utang dagang, yaitu utang dagang. Utang dagangnya bertambah, letakkan di sebelah kredit. Utang dagang, kalau tulis utang dagang, jangan utang aja. Tulis keterangannya membeli peralatan salon saja yang tulis. Membeli peralatan salon. Oke, udah mulai pintar kan? Sampai sini ada lagi yang belum ngerti. Ya, kayaknya 3 contoh ini transaksi, tambah tadi contoh yang pertama ada 1, berarti ada 4 contoh transaksi. Udah paham semua ya? Nah, kalau udah paham, contoh kemarin ada soal yang persamaan akuntansi kemarin, ada kan? Yang apa? Foto di WA, ada ya?
Ada soal yang kemarin yang di-share juga dibagi kepada teman-teman. Ada 2 itu ya? Oh iya. 31 dan 32. Nah, itu diminta catatlah ke dalam jurnal umum. Ya, silakan selanjutnya kau lakukan. Terima kasih. I know gold is not enough.